Apa kabar kawan-kawan? Di video kali ini saya berkunjung lagi ke pengelola cupang atau pengusaha cupang, yaitu Pak Andri. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengawinkan ikan cupang atau yang disebut istilahnya pemijahan ikan cupang. Nah, proses mengawinkan ikan cupang itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Jadi kalau kita tahu selak-beluknya, tahu selah-selahnya mudah. Jadi bila mana kawan-kawan misalnya ingin tahu caranya bagaimana proses pemijahan ikan cupang atau proses mengawinkan ikan cupang, di sini saya akan memperlihatkan step demi step akan dijelaskan. Jadi dari mulai dia kawin, terus sampai dia bertelur, sampai menetes. Nah, sekarang kita siapin dulu namanya kayak semacam baskom lah ya, atau tempat. Nah, kita kasih air secukupnya. Sekitar sesuai takaran lah ya. Nah, sesuai takaran. Airnya kalau bisa yang bersih ya. Nah, setelah itu kita potong plastik. Jadi kita potong plastik secukupnya aja, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil ya, sedang. Nah, setelah itu kita lakban separuh ya. Jadi kita cari buka lakban. Nah, si plastik itu kita separuh di lakban, separuh enggak. Yang kita tadi plastik habis kita potong. Nah, lakban. Nah, di lakban kita gunting. Nah, terus lakbannya itu kita tempelin di wadah yang tadi plastik itu ya. Nah, kita tempelin. Tujuan plastik ini tujuannya untuk si jantan membuat busa. Nantinya ngumpulnya di plastik ini si jantan itu. Nah, setelah kita menempelkan plastik, kita ambil cupang jantan. Kita ambil cupang jantan ya. Nah, ini cupang jantannya. Nah, ini kan cupang jantannya kita taruh di wadah. Nah, cupang jantannya kita taruh di wadah. Setelah cupang jantannya sudah ditaruh wadah, kita tinggal mencari ikan perempuannya, betina. Nah, sekarang sudah mendapatkan ikan cupang betinanya. Lantas kita masukin ke toples plastik. Setelah itu kita taruh di tengah-tengah wadah itu. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, kenapa dipisahin antara cupang jantan sama cupang betina? Jadi tujuan dipisahin sementara ini untuk memancing cupang jantan agar dia birahi. Nah, kita pancing dia nih. Jadi kita pisahin dulu dia untuk mancing merangsang aja sampai dia birahi si cupang jantannya. Jadi kita jangan disatuin dulu. Jadi sampai dia membuat busa. Nanti si cupang jantannya ini dia membuat busa kalau sudah merangsangnya over kali ya. Nah, biasanya kita pisahin ini membutuhkan waktu kurang lebihnya 1 hari. Jadi dia nanti
membuat busa sedikit-sedikit di plastik yang baru kita buat tadi, yang ditempelin pakai lakban. Nah, kan dia sudah mulai merangsang banget itu, dia pengennya nyatu. Nah, biasanya setelah sudah dipisahkan kurang lebihnya 1 hari dan si lakinya sudah membuat busa, baru biasanya kita satuin cupang itu. Jadi kita satuin antara cupang jantan dan betina. Dia cepat biasanya bertelur. Kalau udah disatuin itu langsung bertelur dan busanya kan sudah siap. Nah, kalau kita langsung disatuin, dia belum begitu birahi, nantinya biasanya akan prosesnya lama. Makanya kita pisahin dulu untuk memancing birahi si jantan itu. Lama-lama dia akan buat busa sedikit. Biasanya sih 24 jam tuh udah busa udah banyak. Baru kita disatuin sama cupang betinanya. Nah, setelah disatuin cepat bertelur. Nah, telurnya itu biasanya ditaruh di busa itu. Nah, si telurnya biasanya menetesnya kurang lebih 2 hari sudah menetes jadi anak. Nah, setelah menetes jadi anak udah banyak, induknya yang betina kita ambil. Kalau induknya tidak cepat-cepat diambil, nantinya dimakanin sama dia, bisa-bisa habis. Makanya, nah ketika sudah menetes, biasanya cepat-cepat induknya kita ambil. Nah, sementara yang lakinya, yang jantannya tidak diambil karena dia biasanya menjaga anak-anaknya itu. Kurang lebihnya biasanya sih 1 mingguan lah. Nah, setelah proses perkawinan atau peminjahan selesai dan sampai sudah menetes anaknya, jadi kita seperti ini hasilnya. Jadi ini tinggal jantannya doang yang nungguin anak-anaknya. Jadi si betinanya udah kita pisahin. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah 1 minggu nanti jantannya kita angkat. Oke kawan, terima kasih yang telah menonton video ini.